Selama dosa menguasai, hidupmu akan selalu terjajah. Hidupmu akan selalu menderita karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup yang berkelimpahan. Tanah ini tanah darah para misionaris. Engkau tidak bisa jauh dari itu. Di tanah ini ada banyak berkat yang disampaikan misionaris. Tapi di tanah ini juga ada banyak peringatan yang disampaikan oleh misionaris. Pastikan hari ini kau bebas dari dosa. Mendapo menggoria, wesoy bedioro wiwai. Mendapo menggoria, wesoy bedioro wiwai. Mendapo menggoria, wesoy bedioro wiwai. Mendapo menggoro, wawi periria. Wawi periria, wesoy bedioro wiwai. Hey, 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 hey. Tanah Papua adalah tanah yang kaya. Saya percaya tidak ada sepotong tanah di muka bumi ini yang lebih kaya dari Papua, yang lebih indah dari Papua, yang lebih penuh berkat Tuhan dari tanah Papua. Orang-orang Papua tidak ada untuk saling membunuh, saling memberontak, saling menyakiti. TNI dan Polri dididik bukan untuk membunuh. Yang kau perlukan adalah hikmat. Tidak ada yang hidup mau melakukan kekerasan di tanah Papua. Persoalan utama di tanah Papua, kita perlu kembali dekat dengan Tuhan. Tanah ini berbeda dengan tanah-tanah lain di seluruh Indonesia. Karena tanah ini dibangun oleh air mata misionaris. Tanah ini dibangun oleh darah misionaris. Tanah ini dibangun oleh keringat misionaris. Sehingga kalau tanah Papua datang kepada Tuhan, Papua akan kembali dipulihkan Tuhan. Orang-orangnya akan hebat. Orang-orangnya akan diberkati. Orang-orangnya akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, amin. Dia yang layak ditinggikan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji, glory, haleluya. Hikmat tidak dapat di bangku sekolah. Hikmat datang di bawah kaki Tuhan. Waktu kita berseru kepada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Alkitab saya bilang, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mace, kadangkala bukan sekadar mujizat yang kau perlukan. Kadangkala yang kau perlukan hanya hikmat. Mace, bini cerewet kah? Pace, di antara kita saling terbukalah. Karena saya tahu betul, yang ajar orang Papua mabuk itu Manado. Yang kalau mabuk tetap nyanyi lagu rohani, Manado sama Papua. Dia telah mati, dibangkitkan, jarum coklat. Pace, kalau kau bini cerewet, kau perlu hikmat Tuhan. Kalau kau anak-anak susah bayar uang sekolah, ada masalah di sini, ada masalah di sini. Kau jangan lari dengan minum mabuk, kau jangan lari dengan judi. Saya beri nama, kau tidak punya iman, kau tidak punya kekuatan. Sementara Alkitab saya bilang, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Saya percaya orang Papua bukanlah orang yang lemah. Orang Papua biasa menghadapi tantangan, biasa menghadapi pergumulan, biasa menghadapi tekanan. Tapi kita berjalan dengan hikmat Tuhan. Hikmat itu yang mengangkat kita, yang menolong kita, yang memberi kekuatan buat kita, dan memberikan damai sejahtera. Katakan amin. Mace, yang kau perlu sabar dan tenang. Hujan turun aja kau panik seperti kayak dunia mau berakhir. Setan pengen sekali rumah tanggamu hancur. Setan pengen sekali masa mudamu berantakan.
Setan pengen sekali hidup saudara penuh dengan tekanan. Tapi hari ini izinkan saya mengingatkan buat saudara. Bahwa waktu kita dekat dengan Tuhan. Setan tidak punya kuasa. Daniel dekat dengan Tuhan, dibuang ke gua singa. Singa gak bisa berbuat apa-apa. Kemenangan besar Tuhan sediakan. Kuncinya saya dekat dengan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Di saat ku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. amin. Ketika ku percaya, Mujizat itu nyata. bukan karena kekuatan, Masih ada mujizat. namun Roh-Mu yang kuat. Masih ada mujizat. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Angkat tanganmu. Semua yang ada di depan. Gak usah lihat kiri kanan. Biarkan Roh Kudus mulai jamah. Biarkan Roh Kudus mulai jamah. Irabasya kata rabasya tata tata rabasya tata tata rabasya. Urapan Tuhan, urapan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Urapi satu persatu Tuhan. Segala roh perjinahan lepas dalam nama Yesus. Roh minum mabuk dan judi lepas dalam nama Yesus. Roh-roh yang membiasakan untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah lepas dalam nama Yesus. Roh-roh yang membuat kami penuh kebencian, kepahitan lepas dalam nama Yesus. Oh, kuasa Tuhan bekerja. Kalau ada kepahitan, kalau ada kekecewaan, kalau ada ketertekanan, nama Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, aku cinta. Buka kedua tanganmu nyatakan. Ada banyak orang memandang keluarga itu seperti gunung. Dari jauh dapat lihat indah. Tapi pas udah dekat di dalamnya penuh onak dan duri. Ada banyak orang menganggap pernikahan itu sesuatu yang diinginkan untuk masuk. Tapi setelah masuk pengen buru-buru keluar. Kalau saya tahu pernikahan seperti begini pendeta, lebih baik saya telah menikah pendeta. Karena hidup ini terlalu berat untuk dijalani. Dan inilah letak masalahnya. Padahal Alkitab berkata, keluarga kita harusnya seperti apa? Seperti sehabis hujan. Begitu banyak hal yang indah dikatakan apa? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Mace tidak harusnya merasa rugi. Pace tidak harusnya merasa rugi. Betul, pernikahan masing-masing harus berkorban. Kenapa masing-masing harus berkorban? Karena 1 tambah 1 sama dengan 1. Sebagian sudah akan berkata, pendeta, mau hitung aturan matematika bagaimana 1 tambah 1 tidak bisa jadi 1. Bisa. 1 dipotong setengah, 1 dipotong setengah, setengah tambah setengah, 1, simpel. Tapi repotnya, tidak setengah tambah setengah, tapi 1/8. Nah, ini persoalan. Yang satu terlalu banyak menderita, yang lain terlalu banyak menari-nari di atas penderitaan pasangannya. Amin. Karena kalau 1 tambah 1 pasti jadi 2. Sehingga dalam pernikahan tidak lagi saya maunya begini, saya maunya begini. Karena dalam pernikahan bukan apa yang saya mau. Pernikahan yang bahagia tidak menekankan apa yang saya mau. Pernikahan yang bahagia menekankan apa yang Tuhan mau. Itulah rumah tangga. Kalau engkau melihat kekurangan suami saudara, tugasmu bukan mengkritik, mengkoreksi, menyerang, menjatuhkannya. Tugasmu berkata, Tuhan, aku ditempatkan sebagai istrinya. Aku harus isi kekurangan suami. Kalau suami sudah pelupa, kamu tuh pelupa terus, kamu pelupa terus. Nanti lama-lama aku kamu lupakan. Gak usah, Bu. Tugas istri mengingatkannya. Fokus kita bukan pada kekurangan. Tuhan memandang kita bukan pada kekurangannya. Tuhan ingat kasih setianya buat kita. Pada wajah-Mu
Pertama-tama saya mau bicara kepada setiap wanita sekalian. Mace, mungkin engkau berpikir, hidup saya tidak bahagia, rumah tangga saya bermasalah. Boleh enggak engkau mulai berpikir yang berbeda? Adakah suami saya bahagia menikah dengan saya? Karena saya berjanji di hadapan Tuhan, saya mau jadi istri yang baik. Saya berjanji untuk membahagiakan, merawat, mengasuh suami saya. Pace, adakah selama ini kau berkata, hidupku tidak bahagia, istriku salah ini, istriku salah ini, istriku salah itu, istriku tidak menghargai aku. Tapi pertanyaannya, sudahkah kau menyadari adakah istrimu merasa dihargai oleh engkau? Bukankah kau yang berjanji di hadapan Tuhan? Aku akan membimbingnya, aku akan mengasuhnya, aku akan merawatnya. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bilang, Tuhan, selama ini aku hanya berdoa, Tuhan robah istriku. Tapi hari ini aku berjanji aku akan robah doaku. Tuhan robah aku. Sehingga aku dapat menjadi imam yang kudus dalam keluarga. Aku bisa menjadi alat Tuhan. Aku bisa membawa damai sejahtera di tengah keluarga aku. Haleluya. Inilah pujian kami. Mana suaranya anak-anak negeri Wondama? Anak-anak dari Papua. Negeri yang indah. Negeri yang indah. Lebih keras. Haleluya. Papua. Ini hatiku, ini yang ganti dengan Wondama. Wondama. Di Wondama mengalir Katakan dengan imanmu. mata air yang Di jernih. Wondama. Di Wondama terdengar pujian mereka. Wondama hitam-hitam begini, kritik-kritik begini, Sekali lagi. hitam-hitam begini, Oh. kritik-kritik begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Oh, haleluya. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Kita katakan 2026 adalah waktu Tuhan untuk Papua. Waktu untuk merdeka dari dosa, merdeka dari kebencian, merdeka dari iri hati. Terlalu banyak pemimpin di tanah Papua yang selingkuh. Saudara mau marah sama saya, silahkan. Tapi saya harus ngomong kebenaran. Terlalu banyak pemimpin di tanah Papua yang jiwanya rakus, yang jiwanya serakah, yang hidupnya dengan korupsi. Papua tidak akan mengalami kemenangan. Papua tidak akan bisa melihat berkat selama tanah Papua masih hidup dalam dosa. Musuh Papua yang terbesar adalah dosa. Kau berhenti minum mabuk, kau berhenti judi, kau berhenti seks bebas, kau hidup dalam kasih Tuhan. Dalam waktu yang tidak lama, pemulihan dahsyat terjadi. Papua diberkati, penuh dengan kemuliaan dan kedahsyatan Tuhan. Tak percaya, amin. Kuasamu yang sempurna. Yesus hebat. Aku percaya. Mujizat itu nyata, bukan karena Kekuatan namun rohmu. rohmu ya Tuhan. Ketika Aku berdoa. mujizat itu nyata. Musik main dengan sangat lembut. Selama dosa menguasai, hidupmu akan selalu terjajah. Hidupmu akan selalu menderita karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup yang berkelimpahan. Tanah ini tanah darah para misionaris. Engkau tidak bisa jauh dari itu. Di tanah ini ada banyak berkat yang disampaikan misionaris. Tapi
Tetapi di tanah ini juga ada banyak peringatan yang disampaikan oleh misionaris. Pastikan hari ini kau bebas dari dosa. Malam ini, waktu kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan di altarnya Tuhan, engkau maju ke altar. Engkau mempersembahkan hidupmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara mulai imani ini waktu Tuhan buat hidup saudara. Waktu Tuhan untuk merdeka dari dosa, merdeka dari kebencian, merdeka dari iri hati. Kok di hati kami ada benci, di hati kami ada kepahitan, di hati kami ada dendam, di hati kami ada luka terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap sahabat. Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Oh, api dari Tuhan turun. Api dari Tuhan turun. Lepaskan belenggu dosa, lepaskan segala perzinahan, lepaskan segala minum mabuk, lepaskan segala roh LGBT, lepaskan melakukan hubungan seks sebelum nikah, perselingkuhan, bebas dalam nama Yesus. Oh, api Tuhan turun, api Tuhan turun, api Tuhan turun. Mengalir kuasa Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Amin. Masih sakit apa kak? Lutut saya sakit. Kenapa? Ibu main bola kah apa? Tidak. So berapa lama itu lutut sakit? 3 bulan. So 3 bulan ini. Sudah periksa ke rumah sakit. Terus Menurut dokter bilang apa? asam urat. Dokter bilang asam urat. Sudah minum obat juga tidak sembuh-sembuh. Setelah didoakan malam ini apa yang terjadi? Sembuh. Waktu datang ke sini Tadi dari rumah masih pincang. masih sakit. Iya. Setelah didoakan Sudah tidak pincang naik. sekarang sudah enak. Iya. Coba ibu lari sama saya sih. Ibu sebelah sini. Coba ibu lari. Ayo. Ayo balik. Ayo balik. Tidak sakit lagi? Tidak. Siapa yang sembuhkan Mace? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu, Saya pinggang Bapak. sakit pinggang? Iya. Sudah berapa lama? Jatuh waktu SMA, jadi memang sempat sakit Bapak. Jadi tadi pas suruh SMA didoakan. berapa tahun yang lalu Ibu? 2010 Bapak. 2010 berarti Iya. 16 tahun yang lalu jatuh Iya, Bapak. dan pinggang sakit. Waktu itu datang ke dokter ke apa? Tidak Bapak. Jadi apa? Cuma diurut kah? Tidak juga Bapak. Oh cuma latihan-latihan gerak-gerak saja? Gerakan-gerakan badan saja Bapak. Tadi sempat saya lari dari area belakang kemari. Puji Tuhan Bapak. Sekarang sudah tidak sakit lagi. Iya puji Tuhan. Coba Ibu di sini. Ibu turun. Naik lagi. Turun lagi. Ke kiri. Ke kanan. Putar. Terasa sakit lagi? Puji Tuhan Siapa yang Bapak. menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang Ya. meriah. Terima Ibu. kasih Bapak. Ibu sakit apa kah? Puji Tuhan saya sakit perut, keras di perut. Sudah berapa lama? Sudah 1 tahun. Ibu makan kebanyakan kah atau kekurangan kah? Iya. Dokter bilang apa? Saya tidak pernah ke dokter, saya ke puskesmas. Puskesmas bilang apa? Puskesmas bilang dikasih obat saja. Oh, tapi tidak masih sembuh. sakit, masih sakit. Sudah 1 tahun ini. Sudah 1 tahun. Setelah didoakan apa yang terjadi? Sembuh, saya sembuh dok. Ibu Saya sembuh. goyang-goyang begitu tidak sakit lagi. Ibu tekan-tekan tidak sakit lagi. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya sudah dari 2018 sampai sekarang masih sering sesak nafas. Karena dulu ada sempat gejala ada flek di paru-paru Bapak. Oh Dan memang waktu kecil pernah diperiksa ada flek di paru-paru. ada waktu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Dan masih terbawa sampai kuliah. Setiap saat mesti minum obat. Iya, tapi Tapi tidak tolong. tidak ada perubahan. Setelah didoakan apa yang terjadi malam hari? Puji Tuhan yang dari awal datang itu memang ada sempat sesak nafas pas pertama tadi lari ke depan altar.
Itu yang biasanya saya rasa kayak lari sedikit saja itu sudah sesak gitu. Kayak sudah lebih dadanya udah berdetuk kencang gitu Bapak. Tapi sekarang puji Tuhan setelah didoakan saya kayak ngerasa ada sesuatu di dada saya. Kayak ada tangan yang menjamah dada saya gitu Bapak. Kau sudah tidak sesak lagi. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Dan penyakit ini tidak akan kembali lagi. Kau ikut saya di situ. Kau di sana sebelah kanan, ayo kau lari situ ya. Berapa kuat, oke? Woi, lari cepat sekali, woi. Ayo balik. 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 Masih sesak? Tidak Bapak. Saya yang sesak. Siapa yang menyembuhkan? Amin. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dia sudah sembuh, saya yang sesak sekarang. Oh Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlu saya jelaskan, nama Yesus tetap menyembuhkan. Saudara sadarkah tidak? Tidak ada satu orang pun yang saya tumpangkan tangan. Saudara tumpangkan tangan buat diri saudara sendiri. Amin. Berarti yang punya kuasa bukan pendeta. Yang punya kuasa adalah nama Yesus. Yang punya kuasa siapa? Nama Yesus. Waktu saudara imani, mujizat terjadi. Mulai hari ini, saya tidak bilang dokter tidak bisa menyembuhkan. Kita hormat dokter, karena memang dokter belajar untuk itu. Tapi yang saya mau ingatkan, di tangan orang percaya ada kuasa. Di tangan orang percaya ada? Kuasa. Di tangan orang percaya? Kuasa. Sama-sama bilang di tangan orang percaya ada kuasa. Kalau istri sakit, kalau suami sakit, kalau orang tua sakit, kalau anak-anakmu sakit, sebelum kau bawa ke dokter, sebelum kau bawa ke puskesmas, tumpang tangan. Minta Tuhan menyucikan tanganmu, tumpang tangan. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Bukan cara doanya, tapi imannya yang menyembuhkan. Haleluya. Sama-sama bilang iman yang menyembuhkan. Iman yang